Dan pemirsa, kita juga akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak terkait apa saja sejumlah temuan dari pertemuannya dengan para pelajar yang melakukan aksi massa di Surabaya. Kita akan langsung sapa. Selamat siang, Pak Emil. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Emil, jadi dari data kan ditemukan ada 50 anak di bawah umur, yaitu pelajar yang juga terlibat dalam aksi massa di Surabaya. Mereka juga bilang ikut-ikutan. Ini gimana Pak kemarin pertemuan ini? Betul, jadi ada dua kategori. Kategori pertama adalah kategori yang di bawah yang di bawah umur dan yang bukan. Ada 50-an yang di bawah umur yang kemudian tentunya mereka diamankan oleh Polres dan tentunya juga diberikan pendisiplinan yang kami terinfo tentunya prosedural dalam prosesnya, dan orang tua yang datang juga kemudian diberikan kesempatan untuk mengetahui betul dasar-dasar kenapa anak mereka itu dinyatakan terlibat begitu. Nah, kami kemudian atas apa yang menjadi pemilahan dari Kapolrestabes, bagian dari yang di bawah umur ini diputuskan dikembalikan kepada orang tua. Nah, ini artinya yang lainnya tetap melalui proses hukum. Nah, yang dikembalikan kepada orang tua, pertanyaannya begini, kalau orang tuanya apa tidak memarahi lagi, kok dipeluk, kok nangis begitu, dipeluk apa sudah begitu aja seakan-akan tidak terjadi apa-apa, bukan. Cuman begini, reaksi dari seseorang sebagai orang tua mendapati anak melakukan tindakan yang negatif, ini kan bisa saja mereka kemudian justru menyerah. Mereka kemudian langsung membranding atau kecap anaknya itu tidak punya masa depan. Ini kita hindari karena kita hanya akan menciptakan masalah bom waktu di masa depan. Anak yang kemudian orang tuanya give up atau menyerah, mereka kemudian akan berpotensi tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, sebenarnya kami juga berbicara pada orang tua bahwa orang tua ini pertama mereka apakah menerima bahwa anak-anak ini dilakukan dan mereka bisa menerima dengan yang terjadi. Yang kedua, mereka menyampaikan permohonan maaf inisiatif dari warga sendiri, dan yang ketiga kita minta mereka betul-betul meminta. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada anak ini juga bahwa jangan berpikir mereka tidak akan dimarah, tapi kalau mereka memang jatuh kesatria hadapi marah orang pun dengan pikiran yang positif dan jadilah misalnya. Jadi ini bukan membaik-baikkan menghadapi anak-anak yang tapi ini bagian dari proses pendidikan yang holistik yang akan terus dipantau oleh DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendidikan Pemprov Jawa Timur, untuk memastikan anak-anak ini terus menjadi kawasan, tetapi identitasnya harus saling tinggi supaya mereka tentunya sebagai ketua umur orang tuanya kita ini terjaga. Baik, karena mungkin masih di bawah umur, masih bisa dibina dan juga diberikan pemahaman kepada anak-anak ini, jadi diberikan kembali kepada orang tua untuk edukasi lebih lanjut ya Pak Emil. Nah Pak Emil, tapi kemarin sempat ketemu dengan anak-anak ini, pengakuan dari mereka tuh diajak siapa sih Pak? Nah itu dia, karena suasana chaos, ya, ada yang dibujuk lewat TikTok, ada yang diajak teman, begitu ya. Maka kami ya tentunya menyerahkan kepada karena Kapolrestabes dan Polda Jawa Timur, Polrestabes dan Polda Jawa Timur ini juga tengah memproses hukum mereka yang diamankan. Tempat pembakaran juga sudah dipolis lain. Kemudian ini akan digunakan untuk proses investigasi objektif untuk kemudian menentukan pelanggaran ini latar siapa dan seperti apa. Jadi kami tentu tidak dalam kompetensi untuk komentar, tetapi lebih jauh, tetapi anak-anak ini mengatakan ya karena anak-anak ini tidak datang ke siapa, sedangkan ini ada mengolok dengan supply BBM yang unlimited seperti itu. Kemudian pergerakan ini jadi banyak yang mengatakan bahwa Ibu Gubernur tidak menemui masa, itu salah besar. Ibu Gubernur bersama Pangdam menemui masa yang datang ke gerakan. Dan kemudian Ibu Gubernur dan Pak Pangdam bukan saja menemui, tapi telah tercapai satu titik temu mengenai aspirasi mereka terhadap pemilu mahasiswa yang diamankan, dan kemudian dilanjutkan dengan berangkat bersamanya mereka ke Polrestabes untuk kemudian menjalani kesepakatan. Nah, intinya sudah kesepakatan terbangun, semakin menjelang tengah malam itu
muncul satu gerakan yang terorganisir struktur ya, gerombolan yang tiba-tiba menyatukan. Nah inilah yang kemudian perlu diketahui bahwa memang Ibu Gubernur telah bukan saja memenuhi tapi juga telah mencapai sebuah titik kesepakatan dengan demonstran, tetapi ini adalah rombongan yang masuk setelah pertemuan ini antara Gubernur Pangdam dengan Polda juga dengan sekitar demonstran. Iya, nah Pak Emil kalau dari barang-barang bukti yang diamankan pihak kepolisian, ada temuan-temuan yang mungkin berbahaya gitu nggak Pak yang mereka bawa? Mohon maaf, beberapa dari ini ada yang punya yang positif tambah yang membuat senjata tajam, tapi juga lebih banyak lagi yang tidak. Jadi betul-betul memang anak-anak kecil yang masih sangat rawan untuk diperalat ya, untuk dipersenjatai dan dikembangkan. Jadi mungkin pelakunya ini memang juga bisa membuat sel terputus begitu, sehingga tugas fokus pada anak-anak ini menjadi pelaksanaan. Nah, itu yang ditenggarai terjadi. Tapi beberapa yang usia dewasa yang juga kemudian dianggap berpotensi juga menjadi registrator juga diamankan oleh polisi dan Oke. Nah, Pak Emil kan juga ada beberapa cagar budaya dan juga museum yang terkena imbas dari kerusuhan kemarin ini ya. Untuk saat ini bagaimana nih Pak Emil pengawasannya untuk saat ini? semua sekarang ini sudah lebih jelas bahwa TNI ikut mendukung kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga kondusivitas situasi. Nah, tentunya saya menyaksikan sendiri bagaimana dalam proses ini TNI Polri tetap berusaha untuk menjaga link demokrasi kita, menjaga eh, bagaimana ini merupakan satu upaya pengamanan yang tetap menjaga ruang-ruang kebebasan menyampaikan aspirasi. Jadi di Jawa Timur khususnya memang upaya ini adalah untuk menghadirkan warga oleh TNI yang kemudian punya manunggal bersama Polri dan tidak menerapkan prinsip warga jaga warga. Jadi warga tetap juga turut berperan untuk menjaga. Nah, kalau kerusakan di Gedung Gerahadi nih Pak Emil, masih mungkin nggak diperbaiki? Ya, itu kemarin tim jaga budaya sudah datang. Berarti kita mengutamakan itu untuk segera diperbaiki. Tapi tim jaga budaya ingin sesegera mungkin melihat apa yang terjadi setelah peristiwa pembakaran tersebut. Memang ini sayang banget waktu di barat dan karena kerja cepat dari karena di lapangan tentu di biarnya tidak terbakar sama sekali, tetapi itu bisa lebih parah lagi kalau setelah 10 menit saja atau 15 menit mungkin gedung utama itu. Nah inilah yang kemudian kita tetap memberikan Baik. dukungan moral kepada rekan yang bertugas di lapangan bahwa mereka bisa mencegah itu mereka utama. Tapi yang kita utamakan sekarang adalah perbaikan fasilitas umum yang digunakan masyarakat. Itu yang penting. Nah, tim cagar budaya sudah melihat untuk menginventarisir situasi karena ini bagian dari akuntabilitas, bukan sekedar untuk perbaikannya, tapi untuk akuntabilitas untuk tahu apa yang terjadi pada cagar budaya. Karena betul tim cagar budaya ini sangat protektif ya terhadap bangunan-bangunan yang Baik, nah Pak Emil ini kan gejolak masyarakat sepertinya masih sangat besar di media sosial untuk berunjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nantinya ke depannya jika ada lagi nih penyampaian aspirasi di kawasan Jawa Timur, bagaimana pihak dari gubernur ataupun pihak dari pemerintah provinsi menjaga masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya secara aman? tidak ada larangan itu langkah-langkah penyamanan yang diberikan. Tapi sekali lagi, tentunya aparatnya adalah bukan dilakukan represif terhadap demonstran yang lurus, tetapi kalau ada potensi gangguan keamanan bisa dilakukan supaya tidak inilah yang kemudian dari sampai ini kita tahu di balik mungkin ratusan atau bahkan ribuan perusuh yang juga pihak-pihak yang tidak dijawab ada jauh lebih banyak lagi ratusan ribu
warga, dan juga mungkin ada beribu-ribu demonstran yang sebenarnya tulus dan ingin bangsa ini baik. Nah, ini suara ini tidak boleh hilang begitu saja, karena kami pun di Pemprov meskipun kita tahu bukan menjadi info utama dari apa yang menjadi suara aspirasi publik, kami pun menjadikan ini momen terus introspeksi dan untuk baik-baik. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Pak Emil Dardak selaku Wagub Jawa Timur. Selamat kembali beraktivitas Pak Emil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.